Bismillah. Ya, ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak, yuk katanya Kak. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Ya thayyib, anak-anak ustazah, ini belum ada nampak mukanya. Silahkan diaktifkan kameranya ya. Ya, Rahadatul Aisyah, ahlan wa sahlan, Cut Aisyah, Nur Hidayah Ramadhani, Salwa Salsabil, Syakira, mana Syakira? Ya, Atta. Ya, sudah cantik Syakira, Masya Allah. Deva Najla, Nur Misbah Delwina, ya baru 11 orang. Ya, Zia Syamsia. Alhamdulillah bertemu lagi kita di pagi hari ini, tapi dalam mapel yang berbeda. Ya. Silahkan buka bukunya. Lanjutan dari minggu yang lalu, masih tentang khabarul ahad. Yasmina Karima, nggak kelihatan matanya. Iya. Salwa Salsabil, sejak kapan pakai kacamata Salwa? Oh iya. Oh. Baru ingat ustazah ya. Ya, Dinda Fajira. Ya, kita lanjut. As-Safhah. Boleh lihat di layar, boleh di buku ya. Sesekali lihat layar, sesekali buku. Ketika mengharokati, silahkan diharokati bukunya. Nah, lihat anak-anak ustazah, minggu lalu kita sudah sampai di khabarul ahad ya, bin nisbati ila quwwatihi wa dha'fih. Khabar ahad ditinjau dari kuatnya khabar tersebut dan lemahnya khabar ahad tersebut. Ya, ada yang makbul, ada yang mardud. Kalau makbul, ma huwa makbul, ma tarajjaha sidqul mukhbiri bihi. Yang telah dirojihkan, yang telah dibenarkan kejujuran atau kebenaran si pembawa berita. Mukhbir. Adapun mardud malam yatarajjah. Ya, arti mardud ini tertolak, makbul diterima. Nah, dan juga minggu lalu khabar ahad yang makbul ya terbagi menjadi dua. Ada khabarul ahad yang makbul taqsimuhu bin nisbati lima ratibihi, pembahagian khabar ahad yang makbul ditinjau dari sisi kedudukannya, sisi tingkatannya. Ada yang sahih, ada yang hasan. Sahih juga terbagi dua, sahih lidzatihi wa sahih li ghairihi. Hasan ada hasan lidzatihi wa hasan li ghairihi. Nah, minggu lalu kita telah sampai kepada sahih lidzatihi, as-sahihu lidzatihi. Ya, silahkan Risa Kurnilia, Iqra'i ta'rif minas sahih lidzatihi.
Ma huwa sahih lidzatihi? Risa Kurnilia, tafaddal. Ya. Naam. Naam. Iya, naam, ahsanti. Iya, yakfi. Hadza huwa as-sahih lidzatihi huwa mattasala sanaduhu binaqli 'adli ad-dhabit an mithlih ila muntaha min ghairi syudzudin wala illam. Thumma ba'da risa Nur Hidayah Ramadhani. Nur Hidayah Ramadhani, udhkur syarton atau udhkur khamsata syurutin minas sahih lidzatihi. Ittisalah. Naam, sama yang poin-poinnya aja Nur Hidayah. 1 ittisalus sanad, wa tsani adalatur ruwah. Naam, ats-tsalits dhabtur ruwah. Naam, ar-rabi' adamus syudzuz. Naam, al-khamis adamul illah. Ya kan Nur Hidayah? Adamul illah. Nah, inilah dia khamsata syurut ya. Hadhihi hiya khamsatu syurutin minas sahih lidzatihi. Al-awwal ittisalus sanad, wa tsani adalatur ruwah, wa tsalits dhabtur ruwah ya. Bukan riwayah, akan tetapi ruwah. Wa rabi' adamus syudzuz, wal khamis adamul illah. Naam. Hukmu min sahih lidzatihi wujubul ihtijaj wal amali bihi bi ijma'i ahlil hadits. Kita wajib berhujjah atau berdalilkan dan beramal dengan bihi ini dengan hadis sahih lidzatihi sesuai kesepakatan para ulama hadis. Nah, nastamir istami'na jayyidan ya akhwat ya talibat, thumma harrikna al jumlah. Berikan harokat pada kalimat-kalimat yang akan kita baca ya. Isma'na jayyidan. As'ilah. As-su'al raqmul awal. As-su'al raqmul awal. Mal muradu biqaulihim hadza haditsun sahihun au hadza haditsun ghairu sahih. Nah, soal yang pertama, mal murad, apa yang dimaksud dengan ucapan atau dengan istilah hadza haditsun sahih ya, ini hadis yang sahih. Mungkin anak-anak ustazah pernah ya terbaca di sebuah bacaan kalian, di buku kalian sebuah hadis, lalu di catatan kakinya atau di sampingnya biasanya misalkan setelah rawahul Bukhari wa Muslim wa hadza haditsun sahih. Nah, apa maksud dari hadza haditsun sahih dari ucapan para ulama hadis tersebut? Ya. Agina Humaira, jangan ditutup layarnya ya. Au hadza haditsun ghairu sahih. Ya, au hadza haditsun ghairu sahih. Nah, al-jawab al-muradu biqaulihim hadza haditsun sahih ya.
Jawabannya, yang dimaksud dengan ucapan para ulama hadis hadza haditsun sahih, istilah-istilah ulama hadis hadza haditsun sahih, ay anna syurutul khamsata intabaqat alaihi la annahu maqtu'un bisihhatihi lihtimalil khata'i wan nisyani ala thiqah. Nuqtah, setelah ini titik ya, ala thiqah. Ukarrir ay anna syurutul khamsata intabaqat alaih la annahu maqtu'un bisihhatih lihtimalil khata'i wan nisyan ala thiqah. Naam. Tafaddal ya Naura Aliani, iqra'i karrir as-su'alu raqmul awal. Naura Aliani, hal tahduri nahia, hal hiya tahduru ma'ana al-an? Iya, tafaddal ya Naura Aliani, iqra' as-su'al raqmul awal. Hal hiya hadirah? Naam, hiya mungkin la tahdur. Naam, anti ya Syarafina, iqra' as-su'al raqmul awal. Mal muradu? Hadza haditsun sahihun. Anna syuruta anna khamsata la annahu ya la annahu bisihhatihi lihtimalil khata', ya belum diharokati. Naam, iqra'i anti ya Dinda Fajira karrir as-su'al raqmul awal. Dinda Fajira. Oh, Masya Allah, as-safha ats-tsani wa 'ishrun, halaman 22. Nur Misbah Dalwina, anti ya Nur Misbah, iqra' as-su'al raqmul awal. Naam, as-su'al raqmul awal faqat. Nah. Naam. Ya cukup, yakfi, hasbuk. Sampai al-thiqah faqat, nuqtah, titik. Ya, kita terjemahkan. Al-jawab, yang dimaksud dengan perkataan mereka hadza haditsun sahih. Sekarang ustazah tanya, pernah nggak kalian baca hadis terus kebaca istilah kayak gini, hadza haditsun sahih? Ngangguk-ngangguk. Aprita ngangguk-ngangguk ya. Selebihnya nggak ada yang ngangguk, berarti belum pernah ya. Oh pernah. Ini dia. Bagus, Masya Allah. Ini dia. Yang dimaksud istilah ini apa?
Ai anna syurutul khamsah, ya, yaitu syarat yang 5 tadi. Syarat yang 5 tadi yang kita baca, syarat 5 hadis sahih lidzatihi, ada adalatur ruwah, ya kan? Ada dhabtur ruwah, ada ittisalus sanad, ada adamus syudzuz, ada adamul illah. Nah, intabaqat alai, terpenuhi padanya. Nah, jadi ketika disebutkan hadza haditsun sahih, berarti telah sempurna di dalamnya kelima syarat hadis sahih lidzatihi tersebut. Ya, fahim? Hal fahimtunna ya thalibat? Iya, Masya Allah, Alhamdulillah. Ya, la annahu maqtu, bukan, ya, bukan dia hadis yang terputus kesohihannya. Maqtu itu terputus. Bukan dia hadis yang terputus. Lihtimal, arti lihtimal karena kemungkinan. Lihtimal artinya kemungkinan, karena ada kemungkinan al-khata', kesalahan, atau nisyan. Ma makna nisyan? Lupa, na'am, ahsan. Karena ada kemungkinan salah dan lupa ala thiqah, pada perawi yang thiqah. Nah, jadi yang dimaksud hadis hadza haditsun shahih, bukan kesohihan hadisnya terputus karena ada kemungkinan perawinya melakukan kesalahan atau kelupaan, bukan. Akan tetapi hadis sahih, hadza haditsun shahih, maksudnya kelima syarat tadi telah terpenuhi. Sekarang Ustaz tanya, apa yang dimaksud dengan perawi yang thiqah? Kalian tahu? Minggu lalu ada Ustaz sebutkan ini. Yang dimaksud dengan perawi yang thiqah, yaitu si perawinya sudah adil dan sudah dobit. Nah, seperti syarat yang ketiga dan keempat, kalau nggak salah Ustazah, ya. Ada latur ruwah wa dhabtur ruwah. Nah, kalau dikatakan seorang perawi yang thiqah, berarti perawinya sudah ada latur ruwah. Apa itu ada latur ruwah? Seorang perawi yang adil, yaitu dia seorang yang Islam, yang baligh, yang berakal, dan menjaga dirinya dari perkara-perkara yang menjatuhkan harga dirinya, seperti itu. Nah, apa yang dimaksud dengan rawi yang dhabtur ruwah? Yaitu si perawi, sang perawi yang tamud dhabti, hafalannya sangat sempurna, nggak terbelit-belit kayak kita, ya kan? Yang dibaca surah Al-Kafirun nggak tamat-tamat Al-Kafirunnya, la wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abattum wala antum abiduna ma a'bud, ngulang. Nah, kalau perawi yang dhabit, seorang penghafal yang dhabit, hafalannya sempurna, nggak ada kesalahan. Wa jadi fa, ya kan? Fa jadi wa, min jadi man. Nah, itu yang dimaksud dengan perawi yang thiqah. Nah, itulah dia yang dimaksud dengan haditsun shahih, yakni telah terpenuhi padanya kelima syarat hadis yang telah kita sebutkan di atas. Nastamir. Wa qaulihim hadza haditsun ghairu shahih. Nah, ai anna syurutul khamsata lam tantabiq alaihi kullaha au ba'daha. Ukarrir, anna syurutul khamsata lam tantabiq alaihi kullaha au ba'daha. La annahu makdzubun lihtimali isabatin man huwa katsirul khata'i. La annahu makdzubun lihtimali isabatin man huwa katsirul khata'i. Ya, apa yang dimaksud dengan hadza haditsun ghairu shahih? Kalau kita artikan satu persatu, hadis ini ghairu shahih, bukan hadis shahih, ya. Nah, apa maksud istilah ini? Yaitu anna syurutul khamsah,
syarat yang 5 tadi, lam tantobik alaih, tidak terpenuhi padanya, baik semuanya, semua syarat 5 tadi atau sebahagian saja. Pada hadis tadi misalkan hanya 3 aja syarat padanya, atau hanya 4 seperti itu, atau kelima-limanya nggak ada. Nah, inilah yang dimaksud dengan haditsun ghairu shahih. La annahu makdzub, bukan la annah, bukan karena dia makdzub. Maksudnya bukan dimaksud hadis tersebut makdzub, tertuduh dusta, dikatakan hadis dusta, ya. Lihtimal, karena ada kemungkinan isobah, tertimpa, ya, isobah tertimpa, min huwa katsirul khata', tertimpa katsirul khata', banyak kesalahan. Nah, jadi kalau perawi-perawi yang telah banyak melakukan kesalahan, maka dikatakan hadisnya hadis dusta. Kalau perawinya ketika meriwayatkan hadis banyak lupanya, banyak melakukan kesalahan ketika membacakan hadis, maka hadisnya dihukumkan hadis yang dusta, makdzub. Tetapi bukan itu yang dimaksud dengan hadis ghairu shahih. Bukan berarti hadisnya makdzub. Kalau ada kalian baca hadza haditsun ghairu shahih, oh ini berarti hadisnya makdzub, tidak bisa kita amalkan. Bukan, ya. Yang dimaksud dengan hadis ghairu shahih adalah anna syurutul khamsa lam tantabiq alaih kullaha au ba'daha. Nastamir as-su'al raqmus tsani. As-su'al raqmus tsani. Isma'na jayidan wa harrikna. Berikan harakatnya. Hal yujzamu bi isnadin annahu asahhul asanidi mutlaqan. Hal yujzamu bi isnadin annahu asahhul asanidi mutlaqan. Narjim, apakah mesti, apakah harus sanadnya, ya, maksudnya sanad dari hadis sahih lidzatihi tadi, ya, apakah mesti sebuah sanad dikatakan ashahul asanid, dia adalah sanad yang paling sahih. Ashahu ini isim tafdil, ya, misalkan kabir akbar, paling besar, shaghir asghar. Kalau ini sahih ashah, ada Pak Muti Alfani? Ya. Sahih, ashah, paling sahih, ya. Apakah mesti sanadnya dikatakan sanad yang paling sahih secara mutlak? Seperti itu. Apakah harus kita katakan hadis sahih lidzatihi sanadnya adalah sanad yang paling sahih, derajat sanadnya sanad yang tertinggi secara mutlak? Nah, itu maksud dari pertanyaan raqmus tsani. Al-jawab, la yujzamu fi isnadin annahu asahhul asanidi mutlaqan. Ma makna la yujzam? Ya toh? Iya, na'am, ahsanti, tidak harus. Ahsantunna ya akhwat. La yujzam, tidak harus pada sanadnya dikatakan sanad yang paling sahih secara mutlak. Wa in kana qad nuqila an ba'dil a'immatil qaul bidzalik. Meskipun, ya, ingkana, meskipun qad nukila, ya, telah dinukil, ya, telah diambil dari, oh pelan-pelan, iya ya, Masya Allah, ya. La yujzam, tidak mesti pada sanadnya dikatakan dia ashahul asanid, sanad yang paling sahih. Ingkana, meskipun qad nukila,
telah diambil, ya, telah diambil atau telah dinukil an ba'dil a'immah, dari sebahagian ulama. Al-qaulu bidzalik, mengatakan demikian. Nah, jadi ada juga memang para ulama, ya, yang mengatakan kalau sudah ketemu hadis sahih lidzatihi, pastilah sanadnya sanad paling sahih. Nah, ada para ulama yang mengatakan seperti itu. Akan tetapi di sini dikatakan la yujzam, tidak mesti seperti itu. Apa alasannya? Li'annahu minan nadiri tahaqqaqa ahlad darajati fi jami'i syurutis sihhah, li'annahu minan nadir tahaqqaqa ahlad darajat fi jami'i syurutis sihhah. Apa sebabnya? Karena li'annahu, karena minan nadir, sesekali. Nah, minan nadir artinya itu sesekali, ya Nazihah Lutfiyah. Sesekali tahaqqaqa, terjadi, tahaqqaqa terjadi a'lad darajat, derajat yang paling tinggi, kedudukan yang paling tinggi. Oh, afwan, arti minan nadir jarang sekali, ya. Tadi kan Ustazah artikannya sesekali. Nah, akan tetapi lebih tepat jarang sekali, minan nadir, jarang sekali tahaqqaqa terjadi derajat tertinggi, derajat paling tinggi fi jami'i syurutis sihhah, pada semua syarat sahih lidzatihi. Karena jarang sekali terjadi derajat paling tinggi di semua syarat hadis sahih. Syarat hadis sahih lidzatihi tadi ada 5, ya. Nah, jarang sekali terjadi sanadnya benar-benar bersambung semuanya dari awal sampai akhir. Kemudian rawinya adil, masya Allah. Kemudian rawinya dhabit, masya Allah. Kemudian tidak ada syadz, kemudian tidak ada illah, itu jarang terjadi. Nah, adanya ketika ittisalus sanad, perawinya adil, perawinya dhabit, tidak ada syadz, tetapi ada illah, seperti itu. Nah, bisa jadi ada musyudud, adamul illah, ittisalus sanad, tapi perawinya kurang dhabit atau perawinya kurang adil. Jadi jarang sekali terjadi pada poin kelima itu sempurna semuanya. Nah, itu jarang terjadi. Nah, maka itulah dikatakan tidak mesti sebuah hadis sanadnya itu ashah, sangat sahih. Ya, karena jarang kali terjadi hadis di dalam sebuah hadis, di dalam suatu hadis itu syarat 5 tadi itu masya Allah mumtazah, sempurna, itu jarang. Paling ada kurang sedikitnya. Di saat keempat syarat sempurna, di salah satu syarat dia kurang sempurna. Seperti itu maksud dari soal ar-raqmus tsani. Oke, silahkan kalian tulis absen ya, chat. Ustazah ana hadir, Ustazah ana hadir. Ustazah tunggu 1 menit ya, karena waktu kita telah berakhir. Ya, yang bersin jangan lupa baca alhamdulillah. Ya, yang ingin bertanya chat Ustazah ya, chat lewat HP dan insya Allah minggu depan Ustazah jawab.
Kak, ini kemarin si Rizka bisa di kopinya Kak? Iya, untuk absen mapel mata pelajaran. Iya. Setelah itu dia kirim ke Fani. Apa dipencetnya? Coba lihat itu. Enggak ya? Enggak Pani tengok apa yang dipencetnya. Enggak. Coba ini Kak. Titik 3. Copy. Save chat kali nggak Kak? So iya kok, Riz kok bisa kayak gitu, Riz? Bisa lah katanya. Tapi Fani nggak ngerti. Iya ya. Ya, alhamdulillah selesai kita mustalahul hadis di pertemuan kali ini hari Rabu ya tanggal 21 Oktober. Nah, insya Allah kita ketemu lagi di hari Selasa pelajaran hadisnya, dan ingat Ustazah ulang sekali lagi karena masih ada yang tanya, Ustazah yang dihafal hadis ke-24 ya Ustazah, yang sekian ya Ustazah. Nah, Ustazah ulangi, yang dihafal hadis keempat diangsur 4 baris, artinya kita angsur setelah kalian dobit hafalannya. Paham ya, kalau udah disebut dobit berarti hafalannya sempurna. Seperti itu. Semoga kita semua kalian menjadi seorang penghafal yang adil dan yang dobit insya Allah. Allahumma amin. Kita tutup. Subhanaka Allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini yang dikirim si Rizka Ustazah pada izin jalannya hadir yang mana dia? Nanti kita tanya dulu ya.